Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang wajib kita syukuri. Dari segala karunia-Nya, baik yang kita dapatkan secara sadar ataupun tidak. Dan yang paling utama adalah kenikmatan hidayah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di dalam bermajlis ilmu, melanjutkan kajian manusia sekaligus suri tauladan terbaik, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya menyampaikan memang manusia pilihan. Innallaha astafa min waladi Ismaila Kinana. Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, yaitu suku Kinana. Wastafa min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan dari anak turunnya Kinana, yaitu ada Hashim. Hashim berarti kan kakek Nabi yang nomor berapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini kakek Nabi yang ketiga. Ya, karena Hashim ini yang disebut-sebut sebagai salah satu tafsir ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, itu salah satunya mengacu kepada kakek Nabi yang bernama Hashim. Bahkan figur yang memulai mengadoni roti gantung kemudian dikombinasikan dengan daging yang berkuah, yaitu ya kakek Nabi yang bernama Hashim. Sehingga orang Quraisy memuliakannya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut menunya ini dengan istilah sarid. Ya, dan beberapa hadis disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu paling suka makanan sarid. Sarid itu yo, kalau mengacu kepada kulturnya orang Quraisy, ya daging yang berkuah yang dimakan dengan roti gandum. Cuma kalau diterjemahkan di Indonesia pakai simpelnya bubur. Makanya penting yang haji sirah biar kita nggak salah paham. Termasuk makanan yang paling disukai Rasulullah adalah bubur. Gambarannya baby grow, bubur kacang hijau, atau bubur ayam.
Tapi ayame ndelik. Ya dioda aduk suwirane ra ketok-ketok. Ya, lebih banyak buburnya. Enggak, kalau sarid itu lebih banyak dagingnya daripada ya rotinya. Dan manusia yang pertama kali membuat adalah kakek Nabi Hashim. Wastofani min bani Hashim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya, dan Allah pilih aku dari keluarganya Hashim. Maka dari sini Imam Bukhari juga menyebutkan inilah keutamaan bangsa Quraisy dan Arab secara umum. Mengapa kita cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya, ya, antum terima atau tidak, kenapa kita cinta kepada Rasul? Itu salah satu landasannya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga orang Arab. Nah, kalau kita belajar akidah, ya, berkaitan dengan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga ada beririsan dengan cinta bangsa Arab. Ya, jadi cinta Arab itu bukan secara personal, bukan. Ya, bukan secara individu, enggak. Kalau individu ya hanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau secara umum kita cinta terhadap Arab karena Allah Subhanahu Wa Taala memang istimewakan, sebagaimana dalam ayat li'ilafi Quraisy. Sudah nggak bisa kita sangkal, memang Quraisy itu Allah jadikan suku pilihan. Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sana. Dan hari ini kita masih buktikan bahwasanya ternyata ya memang seburuk-buruknya Quraisy di awal dakwah, tapi di tahun ke-8 Hijriah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hidayah, dan banyak sekali dari masyarakat Arab masuk Islam dengan terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Tidak kurang 2000 manusia Arab yang didominasi oleh suku Quraisy itu pun juga memeluk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah berstrategi membangun 10.000 pasukannya itu, sebelah kanan ditaruh siapa? Khalid bin Walid, karena sudah masuk Islam. Sayap kiri pasukan diamanahkan kepada Zubair bin Awwam. Dan nantinya masyarakat Madinah juga diberikan panji atau bendera perang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Ubadah awalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Khalid, kamu lewat dari sisi bawah. Zubair, kamu lewat dari sisi sini. Nanti aku akan lewat, ya, yang mana kita berjumpa di Sofa, maksudnya di bukit Sofa. Maka berjalanlah pasukan, di mana nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan-pasukan yang ada di belakang beliau memang wanti-wanti kalau tidak perlu perang, nggak usah perang. Maka kalau antum ingat dulu ada buku sudah diterjemahkan ke Indonesia, 100 tokoh dunia.
Penulisnya non muslim itu. Tapi nomor satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beberapa media bertanya kenapa kok meletakkan figur propet ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditaruh di paling awal, kan jawabannya bukan beriman, bukan. Jawabannya bukan nabinya orang Islam, juga bukan. Jawabannya diantaranya karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang bisa membuka suatu wilayah dengan kemenangan gemilang, bahkan ditulisnya juga peperangan, penaklukan, tapi sampai minim korban, nyaris tidak terjadi pertempuran sempit. Itu kan wong-wongan gitu. Ya, nggak semua orang mampu gitu menaklukkan satu wilayah, tapi nyaris tanpa ada jatuh korban. Ya, itu berarti di peristiwa mana? Ya di peristiwa ini Fathu Makkah. Jadi supaya dunia aja tahu bahwa Islam itu adalah agama ilmu dan adab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'in. Allah itu telah menetapkan dan memerintahkan kita ini harus berbuat ihsan di segala perkara. Semua perilaku, semua situasi harus dihiasi dengan kebaikan. Contohnya, lanjutan hadisnya, idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Jika kalian dalam kondisi berperang, kenapa kok Rasulullah ngasih contohnya perang? Karena perang itu situasi paling mencekam, paling medeni kan, paling horor itu. Ya, sampai bunuh-bunuhan, serang melawan, perang namanya perang. Pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih memerintahkan jangan dolim, peranglah dengan kebaikan. Artinya baik di dalam membunuh, makanya nggak boleh mutilasi, ya, nggak boleh mencincang, meskipun di mana itu? Di kancah pertempuran ada musuhnya, cetho itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih berpesan, fa'ahsinul qitlah, perbaguslah di dalam membunuh. Nggak boleh mutilasi, mencincang musuh. Makanya kalau hari ini yang sempat viral mutilasi Mojokerto, waduh, la haula wala quwata illa billah. Sampai dibuat berapa bagian itu? 60-an bagian, kaya naning-naning panitia Idul Adha itu. Show. Ya. Nah, itu Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, kalau ternyata pelakunya mungkin muslim, korbannya muslimah, ya tidak bisa mencerminkan ya bagian dari kesempurnaan Islam. Apalagi kalau track recordnya, nah ini juga pentingnya kita hidup adanya tanasuh, saling menasihati, saling amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dikit-dikit pakai narasi normalisasi. Nah, jebule kan itu tinggal di wilayah kontraan atau kos-kosan, hidup seatap tanpa hubungan status yang sah atau halal. Nah, itu kan tentu RT atau RW-nya bagaimana tanggung jawabnya? Ya. Islam kan gitu, kesempurnaannya karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya.
Kalau ternyata alasannya alasan palsu, ngakunya sudah nikah misalnya, ya tinggal ditanya aja kan surat-suratnya. Oh nikahnya nikah siri, ya masuk gak ada hitam di atas putih. Ya persaksian, ya nikah itu aslinya simpel kok. Ya, yang wajib ada saat nikah itu kan cuma 4 orang aja sebetulnya. Yang pertama jelas wali dari perempuan, itu harus ada, hadir. La nikah illa biwaliyin. Yang kedua, mempelai laki-laki. Yang ketiga, saksi 1. Yang keempat, saksi 2. Sudah. Kalau akad nikah ada 4 figur ini, sah nikahnya secara agama. Wali perempuan, pengantin pria, saksi 1, saksi 2. Sudah. Apakah mahar wajib ada saat akad? Enggak. Bahkan ketika mempelai laki-laki di hadapan wali perempuan, saking groginya salah mengucap mas kawin atau mahar, nikah tetap sah. Ya, namanya grogi, panik. Aku nikahi putri bapak dengan mas kawin 30 gram emas. Aslinya 3 gram mas. Ya kan? Karena rotok grogi, ya kan? Ngucapin 30 gram emas. Ya. Sah nikahnya, sah. Akadnya sah. Ya. Jadi nggak perlu diulang. Dan terus bagaimana? Urusan selanjutnya urusan pasangan suami istri. Wis ben musyawarah nang kamar iku piye. Ya, kalau ternyata si laki-laki Dik, sorry yo. Mau salah ngucap. Ya, mahari tadi 30 gram. Kan aslinya 3 gram. Kalau kenyataannya si perempuan atau si istri menjawab, "Ya wis lah Mas, gak bohong." Ini jenenge situasi ndredeg kok. Ya, nggak masalah. Pancen aslinya rencana 3 gram ya 3 gram pritek. Alhamdulillah aman itu. Tapi kalau ternyata si istri, lah yo piye? 30 yo jadi tetap 30. Diangsur apa-apa ben sasi 3 gram, ben sasi 3 gram ku setahun ya lunas, Mas. Itu urusan mereka berdua selaku suami istri. Ya, masya Allah, simple. Ya, nggak harus ada mahar saat itu. Apalagi seperti halnya Pak Naib di kita, nah itu kan kaitannya dengan hukum negara kita, KUA, ya, catatan sipil dalam pernikahan atau yang sejenisnya. Intinya cuma 4 orang itu. Nah, ini bagian dari kebaikan di dalam perkara agama. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau menyembelih juga perbaguslah sembelihannya. Pertajam pisaunya. Ya, kalau bisa binatangnya di treatment, ya silahkan di treatment. Bahkan di sebagian perkara fikih, ulama silang pendapat terkait dengan binatang yang halal tanpa disembelih. Contohnya ikan misalnya. Sampean lagi seneng mancing namanya, gaya-gaya Austrad. Ya, mancing tapi di samping sudah siap kompor, geni murup, wajan, minyak panas. Ya, dapat ikan tuh, seret. Ikan nggak perlu disembelih, nggak seperti ayam, kambing, sapi. Maka kemudian entuk langsung gua cemplung nih wajah. Ya, nggak perlu dibeteti, nggak perlu langsung cemplung nih wajah. Nah, ini gambaran yang para ulama silang pendapat di sini. Golongan yang pertama,
yang berpendapat ini hukumnya makruh, nggak boleh. Meskipun tidak perlu disembelih, tapi wajib untuk dimatikan dulu. Makanya biasanya emak-emak itu kalau mecel lele kan lele di kau wotek sih nganggo apa itu ulek-ulek biar keliengan dulu itu. Baru kemudian dibedeti ya dipecel. Ya. Jadi nggak boleh langsung dimasukkan ke wajan panas. Karena ini berbuat zalim. Ini nggak berbuat ihsan. Ini sebagai kelompok pertama dari ulama. Tapi masalahnya yang rojih bukan yang ini. Yang rojih itu yang kedua. Di mana ulama menyatakan boleh seperti ini, nggak ngaruh. Ya, itu kembali kepada pelakunya saja. Apalagi kalau jenis ikannya nggak terlalu gede. Ya, ikan-ikan kecil loh, nggak perlu dibedeti. Dibedeti apa nih malah? Remuk, ajur malah. Ya. Kalau ternyata kelompok pertama beralasan kalau langsung dimasukkan ke wajan berbuat zalim, maka hakikatnya mancing ya sudah menyakitkan dan mendolimi ikan. Lalu habitatnya banyu mbok angkat kok. Ya kan? Itu kata kelompok yang kedua. Ya, jadi bukan kedzaliman karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan beberapa binatang, ya, baik itu yang bisa disembelih ataupun tidak bagi manusia. Cara kita belajar IPA-nya kan juga rantai makanan. Ini bukan saling mendolimi. Baik. Gimana kok sampai mancing bareng gimana? Kajian berikutnya bakar ikan berarti. Ayo. Baik, jadi Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan di segala perkaranya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menaklukkan kota Mekah, maka di situ terlihat bagaimana Islam sangat berhati-hati dengan darah manusia, dijaga betul. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mendekati Mekah, Rasul orang Mekah loh ya, beliau lahir di sana, besar di sana, sangat tahu kapan waktu yang cocok untuk bisa masuk Mekah. Maka beliau memang sengaja mendirikan kemah-kemah sebelum memasuki kota Mekah. Nah, ketika beliau berkemah itulah datanglah Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Saat itu sudah masuk Islam. Abbas datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa tokoh Arab, pemuka Quraisy saat itu, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan dibawa, dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasul ajak ngobrol itu Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan juga pertama itu ditarik oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kan posisi di salah satu bukit di Mekah, kok tiba-tiba menyaksikan, muslimin kok udah banyak ini. Itu bimbang dia, ngelawan gak? Kalau nggak ngelawan ya musuh, dilawan kok kuat men. Lah kok alhamdulillah Abbas ada saat itu, tahu, ngunangi lah. Maka Abbas ini kan, mereka ini aslinya kan temenan, ya, mereka juga masih satu sebayaan, satu suku besar, yaitu sama-sama Quraisy, ya, dibesarkan di tempat yang sama, ya, dulunya sebelum ada Islam yo berdagang sama kan gitu. Jadi sudah akrab duluan. Maka Abbas radhiyallahu anhu menyarankan Abu Sufyan untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengajak dialog aja. Abu Sufyan, bukankah engkau itu punya akal?
engkau itu orang cerdas loh. Ya, namamu itu lah dikenal sampai Romawi dan Persia itu kenal kamu. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga membahas bagaimana dia ketemu dengan pembesar-pembesar Romawi ketika bertanya tentang Nabi akhir zaman, macam-macam itu. Terus gimana? Apa yang membuatmu tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasuluh? Kenapa kamu gak mau bersyahadat? Ya, namanya orang berakal. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb, saat itulah dia masuk Islam. Ya, jadi Abu Sufyan itu masuk Islam di tengah kebimbangan saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 muslimin siap untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi yo dibilang ikhlas, yo nggak tahu. Yang penting pengen selamat, kemudian bersyahadat. Ya. Tentu ini berbeda dengan talqinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Kalau Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam talqin hanya ya ammi kul la ilaha illallah kalimah uhajju biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu lafaz yang aku siap di hadapan Allah berhujjah bahwa kamu itu beriman, bertauhid, masuk golonganku. Jadi sama-sama Quraisy, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pamannya dan mentalkinnya saat mau meninggal dunia itu hanya dengan la ilaha illallah. Adapun Abu Sufyan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih diktekan syahadat persis sebagaimana kita mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa bedanya? Sama-sama Quraisy. Ya. Untuk Abu Thalib, Rasul nggak nyebutkan ucapkan la ilaha illallah wa anni muhammadur rasulullah gitu. Enggak, cukup la ilaha illallah. Nah, ini dibahas kalau di dalam kitab Tauhid itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat paham pamannya. Begitu juga Abu Thalib sangat cinta kepada ponakannya. Dari Cenger sampai kehilangan kakeknya, ya, sampai kemudian dipasrahkan ke dirinya, ya, masa remaja, terus sampai yang nikahkan juga Abu Thalib, berumah tangga, punya putra putri, Abu Thalib tahu semua itu, ya. Dan meyakini bagian dari Al-Amin itu juga Abu Thalib tahu itu. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kalau dia itu atau beliau itu adalah utusan Allah. Abu Thalib percaya apa enggak? Percaya. Jadi kalau masalah Muhammadur Rasulullah, wah Abu Thalib itu paling khatam itu. Enggak pernah menjaga dakwah ponakannya, bahkan membela dakwah ponakannya. Jadi kalau yang bagian keduanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Abu Thalib itu orang paling tahu itu. Cuma masalahnya itu nggak cukup, karena yang paling penting yang pertama dulu, asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu pamannya nggak mau yang itu, ya. Itu yang susah terucap dari lisannya Abu Thalib. Karena ketika Rasul mentalkin, ayo ucapkan paman la ilaha illallah, samping sananya ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, mulai benci sama agama bapakmu dewe. Ya, gimana nanti kata
bangsamu, kamu pemimpin bangsamu loh, pemimpin Quraisy loh, pemimpin Arab loh. Ya, kamu murtad dengan agama nenek moyang, gitu terus. Wal akhir, Abu Thalib pun mengatakan sebelum matinya, bal ala millati Abdul Muttalib. Ya, aku berada di atas agama Abdul Muttalib. Hidayah tertutup berawal dari penyakit sungkanisme. Ya, penyakit apa? Sungkanisme, pekewuh. Tapi pekewuh yang nggak pas. Ya, pekewuhnya nggak pas ini. Padahal ini budaya timur, bagus ini. Ya, kalau diterapkan di tempat yang pas, itu menjadi akhlak yang baik sekali. Ya. Ono konco blonjo tenongan yo sak kresek. Ya, papasan mbek konco kentele yo mau enggak mau kan basa-basi. Piye? Lemper gelem ora iki? Duwe siji lho. Ah ini mestinya harusnya baru pakai ilmu sungkanisme di sini nih. Oh, enggak usah. Neng omah yo enek kok. Jangan dibalik sing ini malah sing ya enggak pakai sungkan malah. Ya, untuk koncone duwe lemper siji ditawarin langsung dijupuk ya. Ya, ini malah nggak tepat itu. Tapi kalau masalah akhirat, masalah diniyah, agama, ketaatan, amal soleh, ini jangan pakai pekeu. Ya, harusnya kita bersegera. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk menggapai ampunan Allah, ya, surga Allah. Namanya bersegera itu berarti kan cepat meninggalkan sesuatu yang tidak ada ridho Allahnya untuk melanjutkan kepada perkara yang di sana ada ridho Allahnya. Dan ini dianjurkan. Maka kalau antum baca hadis dalam riwayat Imam Muslim, manusia yang terakhir masuk surga, berarti kan manusia yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Coba, itu udah apa istilahnya, merangkak-ngerangkak, tertatih-tatih, kadang masih tersambar oleh api neraka di wajahnya, tapi terus keluar sampai kemudian di hadapannya ada pohon, kemudian berkata, ya Rob, ya Allah, dekatkan aku di pohon itu supaya aku bisa bernaung, ya, dan aku bisa sedikit minum dari air di dekatnya. Kemudian Allah bertanya lagi, mau apa lagi? Terus itu sudah, kayaknya cukuplah itu aja. Akhirnya sampai pohon, di depannya ada pohon lagi. Mintanya gimana? Dekatkan yang pohon itu, saya tak minum yang air sebelah itu. Minta apa lagi? Udah, kayaknya cukup itu aja. Ya kan? Sampai didekatkan pohon berikutnya, lihat pohon di depannya lagi, yang pohon itu. Ya, sampai enggak sempet menikmati di pohon-pohon yang sebelumnya, saking kemerungsungnya. Ya, dan itu dilihat oleh penghuni surga sambil ketawa-ketawa. Makanya Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini sambil tersenyum. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini di hadapan kita sambil tersenyum. Ya, dimana kemudian ketika sudah dimasukkan ke surga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta orang itu minta apa saja, karena masuk surga, surganya si kontong kabeh. Ya, minta apa? Niscaya akan aku kabulkan. Ya, itu sambil mengucapkan, Allah kemudian dikte lagi juga. Cukup itu, nggak mau yang ini. Oh ya, ya Allah yang ini. Ya kan? Gitu toh, nggak mau yang ini. Oh ya, ya Allah yang ini. Masya Allah. Ya kan? Dan Allah
semakin cinta dengan hambanya yang sudah Allah ampuni ini. Ya, artinya apa? Orang beriman yang terakhir masuk surga itu mereka dia ini wasari, bersegera untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan surga berikutnya dan ridho-ridho Allah berikutnya. Baik. Maka setelah Abu Sufyan masuk Islam, nah ini kan tokoh, kemudian sedang kalah, tapi kan yang namanya pemimpin kalau langsung dijatuhkan, wah, gengsinya gimana itu? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk melembutkan dan mengokohkan Abu Sufyan istiqomah di atas jalan tauhid, Rasul menyampaikan, Abu Sufyan, sekarang kamu pulang, sampaikan kepada rakyatmu, man dakhala baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Emangnya rumahnya Abu Sufyan segede apa, Mas? Orang Mekah saat itu udah 4.000 kepala, nggak cukup. Tapi ini sebagai bentuk apa? Memuliakan tokoh, ya, setinggi Abu Sufyan tadi. Maka Rasul titipkan itu kepada Abu Sufyan, sudah sampaikan kepada masyarakatmu, yang mau masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Wa man dakhala baitillah, siapa yang masuk rumah Allah yaitu Masjidil Haram, fahuwa amin, dia juga aman. Wa man dakhala baitihi wa aghlaqa babahu fahuwa amin, siapa yang masuk rumahnya sendiri aja, nutup pintu, nutup jendelanya, dia juga aman. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan itu. Ya. Jadi Rasul tidak menyampaikan, udah sekarang kamu udah Islam, kemudian balik umumkan keislaman, enggak. Gengsi ya. Ya, sudah, biarlah dia tidak diketahui dulu oleh umatnya, oleh Quraisynya kalau Abu Sufyan sudah masuk Islam. Nabi cuma berpesan, katakan, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Yang mau masuk Masjidil Haram aman. Yang nutup pintu rumahnya sendiri juga aman. Sudah, Masya Allah, Abu Sufyan pun akhirnya pulang menyampaikan ini. Maka lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah tiba di Mekah, ya, masuk kota Mekah, pertama beliau itu menuju Bukit Sofa memang. Ya, jadi Rasul masih sangat ingat bagaimana dulu mengawali dakwah. Karena beliau itu pertama dakwah terang-terangan naik Bukit Sofa, mendeklarasikan bahwa beliau itu sosok Nabi dan utusan Allah. Ternyata malah didustakan. Yang paling banter pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Makanya turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, sekarang pun sama, Rasul naik Bukit Sofa, beliau pun lagi-lagi berdakwah tauhid. Beliau naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Yang hari ini menjadi salah satu, ya, anjuran dibaca ketika sa'i naik Bukit Sofa dan naik Bukit Marwah. Ya, itu yang disampaikan Rasul di hadapan masyarakat Arab saat itu. Ya, yang dulunya mereka mendustakannya, sekarang mereka nggak bisa apa-apa. Orang Mekah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebesaran Allah, ya, keagungannya, keesaannya, nggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun
melanjutkan memerintahkan kepada batalion-batalion tadi, amara bihadmil asnam allati fil Ka'bah wa haulaha wa kanat 360 sonaman thumma kabbaru wa shalla fi maqami Ibrahim wa syariba min ma'i Zamzam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian merintahkan, yang diperintahkan ya salah satunya Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, ya, nanti ada Usamah juga. Untuk apa? Menghancurkan berhala. Baik yang ada di sekitar Ka'bah maupun yang di sekitar Mekah. Di Ka'bah ada 360-an berhala. Belum yang nantinya Khalid ya punya misi khusus harus berangkat ke Wadi Nakhlah. Karena di sana ada berhala yang disebut Uzza. Ini berhala pilihan orang Arab ini. Uzza itu bukan patung, pohon. Ada 3 pohon. Khalid dengan 30 pasukannya berangkat ke Wadi Nakhlah. Berangkat ke Uzza itu. Sampai di sana didapati ternyata kuncennya sudah melarikan diri. Ya. Berarti dari zaman Nabi tempat yang dikeramatkan ono kunceni, Mas. Ya. Jadi kuncennya itu melarikan diri, kabur sambil mengatakan ya Uzza ya Uzza ya Uzza. Ya. Cuma belum didapati riwayat apakah di sana juga ada kotak amalnya. Itu enggak ada. Ya kan? Itu ya enggak ada riwayatnya itu. Cuma memang enggak kotak amal. Adanya ada sisa-sisa dari pengorbanan. Makanya kenapa disebut Uzza? Secara bahasa kan diambil dari aziz, kuasa, mulia. Tapi orang Arab, khususnya orang Quraisy, memberikan nama Uzza itu karena ngalirnya darah. Jadi orang Quraisy, orang Arab, musyrik itu kalau nyembelih sebagai bentuk pengorbanan itu paling apa istilahnya, mandi paling manjur, paling ini ya di Uzza itulah sembelih. Makanya dalam Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitah wadam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah babi dan daging-daging yang disembelih bukan karena Allah. Maksudnya ya daging pengorbanan seperti ini. Ya, orang-orang musyrik itu nggak boleh kita makan. Ya. Jadi kalau ada jelas-jelas sajen di situ kok ada ingkung, ojo dicupuk, Mas. Ya, wis ngembat maling, plus itu nggak halal untuk dikonsumsi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, diharamkan. Kenapa? Karena itu jelas disembelih bukan untuk Allah. Makanya kita nggak boleh mengambilnya, apalagi mengkonsumsi. Ya, kecuali yang tengah halal, orang mangan semaput, nah itu beda ceritanya. Tapi lek gawe gengsi-gengsian, gaya-gayaan, ini kita harus hancurkan klinik-klinik, ya kan, kesyirikan, kemudian malah dimakan, nah itu haram. Hukum aslinya adalah haram. Maka Khalid bin Walid kemudian memotong Uzza ini. Kemudian turun laporan kepada Rasul. Ya Rasulullah, sudah. Ya, aku sudah potong pohon Uzzanya. Kata Rasul, belum, kembali. Kamu belum memotong Uzza. Loh. Ya sudah, Khalid balik lagi. Barangkali pengennya sampai pok dah. Ya sudah, sampai pok pohonnya ditebas. Turun lagi laporan, kata Rasul, belum. Kamu baru motong pohonnya, belum motong Uzzanya.
Maka untuk ketiga kalinya Khalid bin Walid ke pohon-pohon Uzza itu tadi, ya, sambil menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, ya, tebasan berikutnya memunculkan sosok-sosok, ya, ternyata jin yang menunggu Uzza itu, ya. Disebutkan ada yang modelnya berambut panjang, ya, kemudian bertubuh tinggi, ya gitu dok. Kalau orang Arab nggak punya sebutannya. Mungkin kalau di kita iso wewe gombel, iso, ya kan, gendruwo, iso, ya kan, kuntilanak, ya. Nah, itu akhirnya yang ditebas oleh Khalid bin Walid. Baru kemudian ketika laporan Rasul menyampaikan, ya, kamu telah habisi Uzza. Kemudian nanti Hubal, kemudian nanti ke Taif ada Latta, semuanya, ya, harus diselesaikan sehingga Mekah menjadi wilayah yang clean and clear, ya. Berikutnya Rasulullah SAW juga menyebutkan cari orang-orang yang dulu sangat zalim kepada Islam wal muslimin, ya. Ada disebutkan namanya, ada Ikrimah, ada Hindun istrinya Abu Sufyan, ya, karena ternyata nanti yang Rasul sebutkan juga banyak masuk Islam. Hindun itu ketika Abu Sufyan berkata di hadapan masyarakat Arab, ayo yang pengen aman masuk rumahku, atau masuk Masjidil Haram, atau balik omah we, tutup pintu, tutup jendela. Apa kata Hindun? Jangan dengarkan ucapan pengecut ini, ya kan? Kita harus ngelawan tuh Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu. Hindun itu masih dendam kesumat. Kenapa? Karena peristiwa Badar itu nggak bisa hilang itu dari Hindun, ya. Bapak mati, adik mati, Pak Li mati, ya. Utbah bin Abi Umayyah sekeluarga itu habis di Badar. Dan itu keluarganya Hindun bintu Utbah. Makanya ketika suaminya kok mengatakan, ayo masuk rumahku, yuk aman, yuk aman, nah, pengecut ini, jangan dengar. Masya Allah. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan nanti hidayah kepadanya, ya. Nah, ada satu sosok yang memang sama Umar bin Khattab itu, jadi Umar itu selagi di Fathu Mekah memang tensinya tinggi terus, gitu. Ya kan? Umar itu Fathu Mekah itu nggak banyak diriwayatkan karena Rasul pun tidak memberikan istilah kepemimpinan batalion kepada Umar. Karena dari peristiwa Hudaybiyah, ingat ya, Fathu Mekah itu sangat identik dengan Hudaybiyah. Di Hudaybiyah Umar sudah getem-getem sama orang Quraisy itu. Ya, makanya Fathu Mekah nggak banyak riwayat karena Umar sudah siap perang, siap tempur. Ya. Maka nantinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bisa naik ke Ka'bah, ya, dan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajak itu cuma 2 orang, bukan Abu Bakar yang diajak, bukan Umar juga yang diajak naik. Yang diajak naik Bilal sama Usamah bin Zaid, naik Ka'bah. Berarti Rasul posisinya lebih tinggi daripada orang-orang Arab saat itu, ya, karena Nabi ada di atas Ka'bah. Yang menemani itu yang bikin orang Quraisy kecut itu, yang dulunya mereka hina, mereka hiles karena budak. Bilal sama Usamah putra dari Zaid bin Harithah masuk Mekah juga dalam kondisi budak, tapi Islam telah memuliakannya. Makanya yang Rasul ajak 2 orang itu, yang dulu kalian cap sebagai budak, kalian hinakan, kalian dolimi, sekarang ada di atas kalian ini. Islam yang memuliakannya. Islam yang kemudian memuliakan sosok Bilal, sosok Zaid bin Harithah, karena udah meninggal duluan, maka digantikan oleh putranya itu Usamah bin Zaid. Ya, maka orang-orang Quraisy pun sudah nggak bisa berkata, sudah nggak punya kekuatan mereka.
Baik, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mata dzunnuna anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan? Ya, kalian pengen saya apain ini? Itu kalau Rasul mengkisos mereka bisa aja, ya. Tapi jawaban orang kalah itu khairan fa anta akhun karim wabnu akhin karim. Kamu itu orang baik Muhammad, kamu pasti akan berperilaku yang baik, ya. Kamu itu putra dari saudara kami yang baik, ponaan dari saudara-saudara kami yang baik. Ini ucapan orang kalah seperti ini, Mas. Ngemis, ya, ampunan. Tapi ternyata Rasulullah SAW juga ampun. Aku akan ucapkan sebagaimana Yusuf dulu juga mengucapkan kepada saudara-saudaranya. Karena hakikatnya mereka itu kan masih satu keluarga besar Quraisy. La tathriba alaikumul yaum. Ya, sudah hari ini sudah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada urusanku dengan kalian. Aku telah memaafkan kalian. Yang mau masuk Islam diterima keislamannya. Cuma kalau nggak ada yang nggak mau masuk Islam hari ini, aku tidak mau melihatnya di Mekah. Fa'antum tulaqa. Yang nggak mau bersyahadat, silakan keluar dari Mekah, terusir. Ya. Nah, inilah yang kemudian di dalam sirah Nabi Muhammad, ya, disebut sebagai al-afwu indal maqdirah. Sikap memaafkan di saat punya kekuatan untuk membalas. Ya, itu besar sekali itu, ya. Memaafkan di saat mampu untuk membalas. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu banyak yang terusir, banyak pula yang masuk Islam, ya. Bahkan nantinya Ikrimah pun juga masuk Islam, Hindun juga masuk Islam. Baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal yaum. Tidak ada hijrah setelah hari ini. Maksudnya ini banyak disalahpahami, ya. Maksudnya tidak ada hijrah setelah hari ini, kan hijrah di zaman Nabi dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Sekarang Mekah juga negara tauhid, daulah Islamiyah, negara Islam. Jadi udah nggak ada lagi hijrah. Mau ke Mekah, mau ke Madinah, Mekah, Madinah, Madinah, Mekah, sudah sama saja. Ya, sebelum ini memang di Mekah masih banyak berhala, ya. Kejahiliahan, hukum-hukumnya masih ditegakkan. Makanya musliminnya harus pindah ke tempat yang terjaga agamanya, yaitu ke Madinah. Tapi sekarang Mekah sudah menjadi negeri Islam wal muslimin, ya. Maka Nabi menyampaikan la hijrata ba'dal yaum. Tidak ada hijrah setelah hari ini. Maka dari sini nantinya para sahabat radhiyallahu anhum mulai membuka wilayah-wilayah, ya, di zaman berikutnya itu dengan sebutan penaklukan, ya, atau pembukaan. Karena setiap menguasai wilayah mesti di sana ada syiar Islam. Didirikannya masjid, ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemaslahatan bagi umat, terus gitu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contohnya. Jadi setelah menaklukkan, bukan kemudian balas dendam, enggak, tapi beliau pun membangun Mekah sebagaimana Madinah, ya, berlandaskan Al-Quran dan juga hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Demikian, ya, ringkas dari perjalanan Fathu Mekah. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.